Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 6 pada halaman 85. Pada pertemuan kali ini anak-anak, Bapak akan menjelaskan pelajaran tematik, tepatnya mata pelajaran PPKN tentang mengambil keputusan dengan musyawarah. Anak-anakku, mari kita sebelum memulai pelajaran kali ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdoa, mulai. Selesai? Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua tentunya? Alhamdulillah. Anak-anakku, sebelum Bapak menjelaskan tentang mengambil keputusan dengan cara musyawarah, kalian bisa melihat gambar di atas ini. Ini adalah gambar anak kelas 5. Di depan adalah Edo sebagai pemimpin musyawarah, kemudian ada Siti sebagai penulis hasil musyawarah. Dan yang lagi duduk manis ini adalah teman-teman Edo dan Siti yang sedang mengikuti musyawarah dengan sesama. Anak-anakku di sini, Edo dan Siti beserta teman-temannya memusyawarahkan tentang peragaan menari, ya, peragaan tari. Nah, di sini akan Bapak jelaskan apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah, nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah. Mari simak penjelasan Bapak. Anak-anak, di dalam mengambil keputusan dalam suatu organisasi, dalam suatu kelompok, itu kita tidak boleh sendirian. Namun harus kita musyawarahkan. Anak-anakku, apapun yang kita sepakati dalam musyawarah, itu merupakan keputusan bersama. Harus kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama. Lalu apa Pak keputusan bersama itu? Simak baik-baik anak-anak. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, pembahasan yang matang. Anak ingat, apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan, yang sudah disepakati berdasarkan pertimbangan, pemikiran, pembahasan yang matang. Nah, oleh karena itu anak-anak keputusan bersama harus kita sepakati, harus kita pertanggungjawabkan, harus kita jalankan. Harus kita patuhi oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan. Nah, yang perlu diingat anak-anak, dalam mengambil keputusan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Dan hasil keputusan rapat tidak boleh menguntungkan satu pihak. Tetapi semua pihak harus merasa diuntungkan. Karena itu anak-anak, keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan. Dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Baik anak-anak, simak terus seputar musyawarah.
Anak-anak, dalam musyawarah banyak nilai yang mendasar. Banyak nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah. Di antaranya pertama, nilai kebersamaan. Pasti pada saat bermusyawarah ada rasa kebersamaan. Tentunya demi kebaikan kita bersama. Yang kedua, ada nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Siapapun berhak mengutarakan pendapat. Siapapun berhak menyampaikan pendapat. Tidak membeda-bedakan. Si A, si B, semuanya berhak mempunyai pendapat yang sama. Nah, yang ketiga, mengandung nilai menghargai pendapat orang lain. Anak-anak, yang perlu kita ingat adalah ketika kita musyawarah, ketika kita rapat, ada pendapat teman yang tidak serap, yang tidak pendapat dengan kita. Ada pendapat teman yang menyinggung pendapat kita, perasaan kita, itu harus kita hargai, kita hormati. Kita tidak boleh kita bantah pada saat musyawarah berlangsung. Kita hargai, kita hormati pendapat teman kita, pendapat orang lain. Yang keempat, mengandung nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Anak-anak, apapun hasil keputusan, jika hasil keputusan itu tidak sependapat dengan kita, bertentangan dengan hati nurani kita, karena itu sudah merupakan keputusan bersama. Karena itu sudah merupakan hasil musyawarah, kita harus mempunyai jiwa yang besar, kita harus lapang dada, dan kita harus melaksanakan hasil keputusan itu. Baik anak-anak, kalian simak halaman 87. Bapak lanjut. Ciri-ciri musyawarah dan mufakat. Pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami. Dalam musyawarah harus mempertimbangkan moral. Moral harus dipertimbangkan, harus lebih diutamakan. Kemudian pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Oke anak-anak, Bapak lanjut. Dalam musyawarah pun kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip. Adapun prinsip-prinsip musyawarah diantaranya itu ada 6, Bapak sebutkan ya. Musyawarah harus dilandasi dengan akal sehat. Musyawarah harus dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Musyawarah harus mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan golongan. Dalam musyawarah harus menghargai pendapat teman, pendapat orang lain. Lanjut. Dalam musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam musyawarah harus melaksanakan keputusan bersama yang dilandasi dengan itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Demikianlah pedoman atau prinsip-prinsip musyawarah. Nah, selanjutnya yaitu ada tata cara musyawarah. Tata cara dan persyaratan musyawarah, diantaranya peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Kemudian musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Apa itu quorum, Pak? Quorum adalah penetapan jumlah minimum, jumlah paling sedikit anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Selanjutnya ada susunan kepanitiaan minimal dari ketua, yang notaris dan peserta musyawarah. Selanjutnya, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Setiap musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Kita hargai, kita hormati pendapat orang lain. Nah, pendapat yang disampaikan harus diterima oleh akal sehat. Tidak menyinggung perasaan orang lain.
Baik anak-anak, Bapak jelaskan juga tentang cara mengeluarkan pendapat. Anak-anak, ketika musyawarah kita berhak mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan pendapat, tetapi pendapat yang kita keluarkan, kita harus tahu caranya. Nah, ini ada 5 caranya. Pertama, mengacungkan tangan. Nah, mengacungkan tangan. Kemudian, nomor 2, berbicara setelah dipersilakan. Iya Pak, silahkan. Nah, baru kita berbicara. Berbicara mengungkapkan pendapat, mengutarakan isi hati kita. Nomor 3, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Jangan dipotong, nah. Ketika kita ada teman berbicara, sudah menyampaikan pendapat, jangan dipotong. Selesaikanlah pembicaraannya. Yang keempat, bersikap sopan dengan nada yang tenang, santai. Kalimat cukup jelas, suara cukup jelas. Jelas bagi semua peserta rapat yang ada di ruangan tersebut. Lalu sikap dalam musyawarah pun kita harus perhatikan. Ada 4 sikap dalam musyawarah anak-anak. Yang pertama, menghargai, menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jika kita punya kemauan, kita punya pendapat, jangan dipaksakan orang lain itu menyetujui pendapat kita. Mereka pun punya pendapat sendiri. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain, sekalipun pendapat orang lain itu bertentangan dengan hati nurani kita. Hati kita tidak serak. Kita tidak boleh mendebat. Kita tidak boleh mencela pendapat teman kita, pendapat orang lain. Oke, yang keempat, ya, simak terus. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain sebelum pembicaraan orang lain itu selesai. Setelah selesai baru kita berbicara. Demikian anak-anak, Bapak jelaskan seputar musyawarah, basic musyawarah, tata cara musyawarah, dan pada hari ini tugas kalian yaitu membuat pertanyaan, membuat jawaban. Pada halaman 88 ada pertanyaan, ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa seputar musyawarah. Temanya seputar musyawarah. Apa yang dimaksud musyawarah? Kan bisa nak ya. Nah, di mana musyawarah tersebut dilaksanakan? Bagaimana cara musyawarah yang baik? Nah, mengapa dalam mengambil keputusan kita harus bermusyawarah? Seperti itu nah contohnya. Silakan dikerjakan, tetap semangat. Semoga sehat walafiat. Bapak sehat, kalian semua juga sehat. Orang tuamu pun di rumah juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pertanyaannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.